Baik, sedikit saya akan mengulas tentang properti syariah ya yang sedang saya pasarkan, bagaimana skemanya. Kenapa sih kebanyakan perumahan syariah itu inden gitu ya, mungkin ada yang tanya. Begini logikanya, sebenarnya bisa aja sih developer yang punya banyak modal itu menyediakan rumah unit ready ya, untuk skema syariah pun bisa. Tapi kebanyakan karena mungkin kendala di modal ataupun mungkin kendala di keamanan ke depannya, maka kebanyakan unit itu inden ya, dan ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum ya yang tidak bertanggung jawab dengan alasan di sini mau dibangun, ada gambarnya, ada site plan-nya. Ternyata setelah setor, sudah akadnya sudah dibangun, malah kabur dan tidak dibangun. Itu yang merusak citra syariah itu sendiri ya. Tapi walaupun seperti itu, sebenarnya syariah itu sangat bagus sekali dan sesuai dengan syariat Islam. Nah, kenapa inden? Karena untuk modal bangun rumah, developer itu menggunakan uang masuk dari pembeli. Seperti itu. Mungkin setelah DP lunas baru progres bangun. Mungkin setelah uang masuk mencapai 50% dari harga langsung progres bangun, bisa seperti itu. Ya, skemanya seperti itu biasanya. Nah, terus bagaimana sih cicilannya? Cicilannya flat, karena kalau tidak flat berubah-ubah maka akan terjadi potensi riba, yang mana harganya itu akan terjadi pertambahan atau peningkatan. Disitulah riba. Ya, ada denda, ada sita, terus ada bunga yang membuat harga itu berbeda dengan kesepakatan harga cash di awal gitu, karena denda itu, karena ada bunga itu. Dengan syariah tidak ada denda, tidak ada sita, dan cicilannya flat itu. Terus bagaimana sih kalau kita nunggak bayaran, sedangkan ini kan tidak ada denda, tidak ada bunga? Iya betul, kalau nunggak pun tidak denda, kalau nunggak pun tidak disita ya. Artinya nanti tinggal diremuk aja dengan developer. Biasanya dicarilah win-win solusi atau solusi untuk kedua belah pihak yang sesuai dengan kesepakatan. Misal pada waktu mungkin bulan ke-6 kita nggak bisa bayar, kita bilang aja ke developer bahwa bulan ini saya nggak bisa bayar, dan carikan solusinya. Contoh mungkin untuk cicilan bulan ke-6 ini dibebankan ke bulan ke-7 kayak gitu, bisa aja. Atau dibebankan ke bulan ke-7 ke-8 bisa aja, atau dibebankan ke bulan ke-7 ke-8 ke-9 bisa aja, atau dibebankan bulan ke-6 ini karena nggak bayar dibebankan ke sisa bulan berikutnya, tinggal berapa bulan lagi. Nah, seperti itu contohnya solusi untuk yang bisa nggak bayar, solusi untuk macetnya cicilan. Tapi tidak selamanya macet ya, mungkin hanya beberapa bulan aja. Terus bagaimana Kang kalau cicilannya itu nunggaknya lama ataupun bahkan macet, saya tidak bisa bayar? Nah, kalau nggak bisa bayar solusinya gimana? Nah, contoh kasus tinggal 5 bulan lagi itu nggak bisa bayar sama sekali, mungkin karena usahanya bangkrut ataupun di PHK ya. Walhasil 5 bulan lagi lunas, macet nggak bisa bayar. Akhirnya kita sampaikannya ke developer, terus nanti dirembuk seperti apa. Contoh solusi yang bisa ya, yang bisa. Contoh tinggal 5 cicilan lagi atau 5 kali. Taruhlah nominalnya cicilan tuh 5 juta, berarti tinggal 25 juta lagi nih. Ya, tinggal 25 juta lagi ke developer, macet. Nah, solusinya adalah rumah kita dijual. Itu adalah milik kita, rumahnya milik pembeli. Kita jual, kita bantu jualkan. Contoh harganya itu 200 juta laku gitu ya, sesuai dengan standar rumah aja. Mungkin tadinya belinya rumahnya 200 juta,
karena sudah lama berlalu, setahun 2 tahun mungkin ada peningkatan, terjual mungkin 220 juta, 210 juta bisa ya. Nah seperti itu. Taruhlah nanti terjual mungkin 225 juta. Nah sedangkan kita punya hutang ke developer 25 juta. Nah ketika terjual 225 juta, maka uang 225 juta itu adalah murni punya uang yang punya rumah, karena rumah dia yang dijual ya, bukan uang punya developer. Nah hak developer adalah mendapatkan pelunasan sebesar 25 juta. Maka dari 225 juta hasil jual rumah itu, yang 25 juta itu dibayarkan ke developer. Yang 200 juta itu buat pemilik rumah untuk mencari rumah yang baru lagi ya, mungkin yang harganya sekitar 200 jutaan ke bawah ya, yang penting ada penggantinya lah ya, yang ada penggantinya karena rumahnya dijual karena tidak sanggup bayar. Nah seperti itu skema properti syariah yang ada ya, yang saya ketahui. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua.